Tutup mata Anda, tarik napas, dan dengarkan. Melati, dek melati, ku petik melati. Itu adalah suara bariton yang dalam, merdu, dan penuh kehangatan. Sebuah vibrasi klasik yang membawa kita kembali ke Jakarta dan Bandung tahun 50-an. Suara itu milik Sam Saimun, penyanyi yang mengalunkan Melati Dik Melati dengan keanggunan yang tak tertandingi. Begitu megah hingga Bing Slamet sendiri pernah berkata, Sam Saimun adalah guruku. Namun, di balik suara yang dijuluki Nat King Cole Indonesia ini, tersembunyi sebuah ironi. Ia adalah pemenang bintang radio 3 kali, tahun 1951, 1952, dan 1955. Pernah bersinar di panggung dari Singapura hingga Malaysia. Tetapi kisah hidupnya nyaris tenggelam dalam sunyi sejarah. Kita tahu suaranya, tapi hampir tak tahu kisahnya. Mari kita selami perjalanan hidup, musik dan warisan seorang maestro, Sam Saimun. Sam Saimun lahir sekitar tahun 1924 atau 1925 di Badung, Bali. Masa kecilnya dihabiskan di tengah hiruk-pikuk kota yang saat itu menjadi pusat kebudayaan dan musik. Masa remaja Sam bertepatan dengan masa-masa turbulen di Indonesia. Pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan. Di tengah gejolak politik ini, radio menjadi salah satu media utama hiburan dan informasi. Dan di sanalah Sam mulai merasakan magnet menarik dari suara dan pertunjukan. Pada masa pendudukan Jepang, ia tergabung dengan Orka Studio Bandung yang dipimpin E. Sambajon sebagai penyanyi. Disinilah ia belajar bagaimana berbicara lewat mikrofon, bagaimana mengolah nada agar bisa menyentuh pendengar di seberang radio. Bukan hanya bernyanyi, Sam juga ikut berjuang merebut RRI Bandung saat masa revolusi. Ketika Belanda kembali menyerang, ia mengungsi ke Tasikmalaya, lalu hijrah ke Yogyakarta, berjuang dari balik mikrofon demi republik yang baru lahir. Setelah kemerdekaan, karir Sam menanjak. Ia menjadi vokalis utama di Orkes Cosmopolitan, sebuah grup prestisius yang dipimpin Jos Kleber, maestro kelak yang mengaransemen lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di panggung Gedung Merdeka atau Societet Concordia Bandung, Sam Saimun mempertontonkan kedewasaan suaranya. Perjuangannya berbuah manis. Radio Republik Indonesia atau RRI mengadakan ajang bintang radio sebagai media pencarian bakat dan hiburan publik. Sam memenangkan bintang radio RRI dalam kategori keroncong atau seriosa atau hiburan. Kemenangan ini mengukuhkannya sebagai salah satu penyanyi terkemuka di Indonesia, membuat suaranya tidak hanya dikenal di satu kota, tetapi di seluruh Nusantara. Kemenangan tersebut juga memberikan akses ke studio rekaman dan label rekaman. Proses rekaman fisik di era itu melibatkan orkes Kronstrum atau orkes keroncong, penyusunan aransemen akustik, dan penggunaan mikrofon radio atau studio yang kualitasnya sangat tergantung pada teknik teknisi, ruang studio, dan instrumentasi orkes. Bersama label rekaman seperti Irama dan Lokananta, Sam mengabadikan suaranya dalam piringan hitam Shilek 78 RPM. Format legendaris di masa itu. Ia bekerja sama dengan musisi dan orkes ternama, seperti Orkes 4 Sekawan, pimpinan Ahmad, Orkes 5 Serama, A. Usman, dan Orkes Maya Seroja, Muhammad Sutioso. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga membentuk identitas musik pop Indonesia di era 1950-an. Selama dekade tahun 1950-an, Sam Saimun secara teratur mengisi berbagai acara musik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia maupun Radio Aiterklenken Jakarta dan Bandung. Selain tampil bersama Orkes Cosmopolitan, Orkes Studio Jakarta,
Sam Saimun juga kerap tampil sendiri maupun bergabung dengan grup pemusik lainnya seperti kuartet Harry Gardenstrom maupun bersama trionya sendiri, trio Sam Saimun. Di masa awal berdirinya Republik, piringan hitam Shilek 10 inci dengan kecepatan 78 rpm adalah format utama, menjadi saksi bisu penanda lahirnya bintang-bintang rekaman nasional, termasuk Sam Saimun. Lagu-lagu Sam Saimun adalah cerminan dari konteks budaya Indonesia yang sedang membangun identitas nasional. Lagu-lagunya merekam selangat zaman, dari melankolia pasca revolusi hingga romantisme anak muda kota. Salah satu rilisan awalnya adalah album Salah Terka dan Ratapmu dari label Irama, yang menempatkan Sam sebagai talenta baru yang diperhitungkan. Ratapmu tetap merayu-rayu. Kemudian hadir lagu Bujang Dara, ciptaan S. Suwita. Lagu ringan tapi memikat yang menjadi favorit kaum muda 1950-an. Rilisan di label berbeda dari Irama menunjukkan bahwa Sam Saimun adalah penyanyi independen yang diminati berbagai perusahaan rekaman. Sebuah indikasi popularitas yang meluas. Tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur darah. Dalam seri monumental Pusparagam lagu Indonesia dari Irama, nama Sam muncul berkali-kali dari katalog IRS 08 hingga IRS 40, menandakan statusnya sebagai penyanyi papan atas masa itu. Lagu-lagu seperti Rindu, Selendang Sutra, Suasana Malam, Bulan Sabit, Kasih, dan tentu saja Di Bawah Sinar Bulan Purnama menjadi bukti kedewasaan musikalnya. Di bawah sinar bulan purnama. Di label Gembira, Sam melantunkan Dewi Manja, ciptaan Saiful Bahri, sebuah masterpiece yang memperlihatkan keindahan bariton Sam secara penuh. Dengan orkestrasi megah dari Orkes Empat Sekawan, lagu ini menjelma menjadi simbol kemewahan musik Indonesia kala itu. Hanya dalam khayalan mimpi, suaramu nan merdu. Lalu hadir Arjuna Jakarta dan Senja di Rantau, lagu-lagu yang berbicara tentang kerinduan, perjalanan, dan romansa di tengah modernitas kota. Senja di rantau sunyi, jauh dari kampung. Memasuki akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, dimulailah era format vinil. Format vinil atau EP mulai mengambil alih 78 rpm, menandai era album kompilasi. EP atau Extended Play adalah format vinil yang memuat lebih banyak lagu daripada 78 rpm. Pada era ini beberapa rilisan seperti Volume 1, 2, dan 3 bersama label Irama. Di sini ia banyak berkolaborasi dengan orkes-orkes kawakan seperti Orkes Keroncong Asli pimpinan Ahmad. Dalam rilisan Volume 1, Sam menampilkan sisi pop jazz yang lembut lewat lagu-lagu seperti Sekejap, Gelisah, dan Biduk Kasihku. Dalam lagu Tanah Pusaka karya Ismail Marzuki pada Volume 2, Sam menyalurkan nasionalisme dengan cara yang lembut dan puitis. Vokal Sam Saimun di sini memberikan nuansa heroik namun tetap melankolis, sangat pas dengan semangat perjuangan pasca revolusi. Indonesia, tanah air. Lagu-lagu patriotik yang ia nyanyikan mengikat identitas musik Indonesia, membawa kebanggaan terhadap tanah air. Ia juga mengangkat lagu-lagu keroncong klasik seperti Keroncong Moritsko, Keroncong Air Laut, dan Keroncong Telomoyo, menjembatani tradisi lama dengan nuansa pop yang lebih segar. Ini adalah era transisi dari keroncong ke musik yang lebih diresapi unsur-unsur populer. Sam Saimun membawa kehangatan baritonnya, membuat lagu-lagunya terasa lebih intimate dan personal, jauh dari kesan kaku. Tinggi
dan tentu saja Juwita Malam. Lagu cinta yang menjadi jembatan lintas generasi. Vokal Sam begitu hangat, seolah memeluk pendengarnya dengan rasa rindu. Tak heran, berpuluh-puluh tahun kemudian, lagu ini masih hidup. Bahkan sukses dibawakan ulang oleh Slank, menjadikannya penghubung abadi antara era 1950-an dan masa kini. Aku namakan dikau Juwita Malam. Lalu hadir di Wajahmu Kulihat Bulan, romantis dan puitis, menampilkan vibrato lembut Kasam di setiap akhir bait. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Serta Melati Dik Melati, mungkin lagu paling ikonik darinya. Bunga Melati, simbol cinta suci dan kesetiaan, dipetik dengan penuh perasaan, menunjukkan perpaduan antara keanggunan, dirindukan, dan rasa penghormatan dalam cinta. Melati, dek melati, ku petik melati. Nanti malam kan ku jumpa idaman hatiku nan luka. Buat pertama kali. Karir Sam Saimun mencapai puncak pengakuan regional melalui serangkaian lawatan ke luar negeri. Lawatannya ke Singapura dan Malaysia menjadikannya duta keroncong sejati. Momen klimaks yang manis sekaligus getir dalam hidupnya terjadi pada 27-28 Oktober 1970. Itu adalah pertunjukan terakhirnya di luar negeri, di Pulau Penang, Malaysia. Ia tampil dalam panggung internasional yang sangat besar bersama 130 artis dari Taiwan dan Singapura. Di sana, ia memancarkan pesona dari seorang maestro yang suaranya telah matang, membuktikan bahwa keroncong Indonesia memiliki tempat di panggung Asia. Namun hanya berselang 2 tahun setelah penampilan megah itu, tirai kehidupannya pun tertutup. Sam Saimun wafat pada tanggal 3 April 1972 di usia yang relatif muda, sekitar 47-48 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Kematian yang sedih sekaligus mengisahkan itu, yang hanya berselang singkat dari kepergian Bing Slamet, menandai berakhirnya era keemasan bariton keroncong Indonesia. Kisah Sam Saimun adalah pengingat yang kuat. Di tengah hiruk-pikuk pahlawan yang terdokumentasi lengkap, banyak pahlawan budaya yang riwayatnya hanya tersisa lewat gema suara. Kita harus mencari kisah mereka, sebab di dalam notasi keroncongnya tersemat narasi tentang identitas bangsa yang puitis dan bermartabat. Sam Saimun adalah bariton sunyi yang mewariskan melodi abadi. Ia guru dari para bintang, pengakuan Bing Slamet membuktikan pengaruhnya. Gaya vokalnya, artikulasi lembut, dan vibrasinya menjadi cetak biru bagi penyanyi pop dan seriosa setelahnya. Karya-karyanya bersama orkes legendaris seperti Ahmad Syahib dan Mus Mualim kini menjadi artefak budaya tak ternilai. Rekaman ulang, digitalisasi kaset, dan kompilasi seperti koleksi emas keroncong terus menjaga suaranya agar tak hilang di telan waktu. Sam Saimun membuktikan bahwa suara manusia tanpa efek, tanpa autotune bisa menembus waktu dan menyentuh jiwa lintas generasi. Apa arti suara Sam Saimun di zaman sekarang ketika musik bisa diedit hingga sempurna, tanpa celah, tanpa napas manusia? Apakah kita masih bisa mendengarkan lagu-lagunya dan merasakan getaran di ujung nada, rindu di tiap jeda antar bait, atau kesunyian setelah mikrofon mati? Lagu-lagu seperti Melati Dik Melati, Tanah Pusaka,
melatih di tapal batas, di bawah sinar bulan purnama, lukisan malam, bukan hanya lagu lama. Mereka adalah rekaman emosi kolektif, kegembiraan, harapan, cinta, kehilangan, nasionalisme. Suara manusia, bukan mesin. Vibrasi ruangan, bukan studio steril. Jika Anda mendengar ulang lagu-lagu Sam malam ini, dengarkan perlahan. Perhatikan gema mikrofon, dengarkan cara ia menahan napas kala ia menyebut Dinda, Melati, pemetik, tetapi juga rasa rindu di suaranya yang tersisa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah agar suara seperti Sam Saimun tak hilang dari ingatan bangsa. Subscribe ke Radio Kaset untuk lebih banyak kisah tentang penyanyi lama, lagu klasik, dan sejarah harmoninya. Dan tulis di kolom komentar, lagu Sam mana yang paling menyentuh hatimu? Atau mungkin, apa kenanganmu saat pertama kali mendengarnya? Karena setiap lagu punya kisah, dan setiap pendengar adalah bagian dari warisan suara itu.